Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di garasi Loroma. Oke, kali ini di depan saya ada Daihatsu Hijet. Daihatsu Hijet tahun 1984. Seperti ini kondisi dari mobilnya ya guys. Jangan lewatkan review singkat dari unitnya ya guys. Mobil ini kita bandrol murah karena kondisi surat menyuratnya lengkap tapi mati. Seperti ini kondisi dari atasnya, keadaan talangan-talangan sama keadaan atasnya. Untuk kaca depan masih aman, karet-karet sealernya juga masih aman. Jadi tidak mungkin bocor ketika kondisi hujan. Tuh wipernya itu kurang satu ya guys, masih belum kami kondisikan. Seperti ini kondisi dari unitnya. Ini tampilan dari sebelah kiri. Dan handle pintu tengah juga masih belum kami kondisikan karena ini juga masih baru dapat. Jadi kita review karena masih butuh perawatan tipis-tipis saja. Ini keadaan dari unitnya bagian belakang, bisa kita lihat sama di videonya. Untuk kondisi surat menyurat STNK BPKB ready. Cuma yang seperti saya bilang tadi ya guys, keadaannya lengkap tapi off. Dan jangan khawatir guys, nomor rangka, nomor mesin aman dan tembus sama STNK BPKB. Sudah kami lakukan pengecekan. Pajaknya mati mulai tahun 2022 dan platnya mati mulai tahun 2024. Seperti ini kondisi dari bagian kanannya ya guys. Pada bagian velg-velg juga sudah sudah ganti velg racing. Velg racing zaman dahulu mungkin ya itu guys. Pada bagian catnya mungkin tidak perlu perawatan lagi karena kondisinya masih 90%. Seperti ini kondisinya tampak dari bagian depan. Kondisi dari grill juga masih utuh. Biasanya untuk tahun segitu banyak yang pecah-pecah atau yang lainnya ya guys, atau ada yang kurang. Kalau dari unit ini masih utuh. Oke, sebentar lagi kita akan spill bagian interiornya seperti apa, kita simak bareng-bareng videonya ya guys. Interiornya sendiri masih bisa dikatakan rapi, cuma pada bagian alasnya aja tidak ada karpetnya, tapi sudah dilapisin cat. Kondisi keempat pintu masih aman, tidak ada yang anjlok. Nah seperti ini kondisinya, buka tutup pintu masih enak. Pada bagian bodi karet-karetnya juga masih terpasang. Ini kita coba power ankle. Power ankle masih nyaman guys, masih aman. Ya mohon maaf, bukan power ankle ya, itu engkolan cendelanya, buka tutup jendela masih pakai ankle. Kalau mobil-mobil terbaru sudah power window ya guys. Oke, seperti ini keadaan dari interiornya. Jok tengah, jok belakang masih ada, masih terpasang. Dan ini keadaan plafonnya masih bersih. Keadaan kolong bagian depan seperti ini guys. Mungkin butuh sedikit perapian saja, nanti kita tutup kembali dan kita lihat dari bagian kiri. Sama seperti yang kanan, pintu sebelah kiri juga masih nyaman, buka tutup pintunya. Ada bagian pintu-pintu, karet-karetnya masih terpasang. Dan seperti ini kondisi bagian dari speedonya guys. Mohon maaf, bukan speedo, dashboardnya.
kondisi dashboardnya masih utuh, engkol jendela juga masih normal, masih berfungsi. Kita tutup kembali dan kita lihat bagian tengah. Untuk pintu tengah kita bukanya dari dalam ya guys, karena masih belum kami pasang handle pintu di bagian luarnya. Kondisi door trim mulai depan, belakang, kanan, kiri masih aman, tidak ada yang sobek-sobek. Oke, kita masuk dulu ke bagian tengahnya. Seperti ini kondisinya. Dan sebentar lagi akan kita intip bagian mesinnya guys. Oke, kita buka dulu penutupnya. Dan seperti ini kondisi bagian mesin, masih aman, tidak ada rembesan oli ya guys ya. Cuma sedikit berdebu aja, tapi tidak ada rembesan oli. Kita tutup lagi, kita kembalikan, dan kita coba masuk ke bagian tengahnya dulu guys. Kita coba bagian jendela-jendelanya. Ini sepertinya sudah dimodif ya guys. Apa begini kondisi dari pengancing jendelanya? Saya masih kurang paham. Buka tutup jendela kanan kiri dan yang bagian tengah masih aman, masih normal semua. Bahkan sudah ada pengancingnya dari bagian dalam. Seperti ini kondisinya. Dan ini jendela tengahnya, buka tutup masih aman. Oke, saya keluar dulu. Jok tengah, jok belakang aman, kita tutup. Dan kita spill bagian luarnya lagi guys. Begini kondisinya. Untuk kondisi mobilnya menurut saya tidak butuh perawatan di bagian luarnya, tinggal bagian dalamnya aja nanti butuh perawatan lagi. Kita pasang joknya, kita rapikan lagi sedemikian rupa mendekati kata istimewa. Oke, seperti itu tadi kondisi dari unitnya ya guys. Dan sebentar lagi kita akan coba cek mesinnya. Seperti ini kondisi dari speedometernya guys. Kondisi lampu seinnya menyala ya guys, indikatornya. Mungkin karena kondisi siang hari jadi tidak kelihatan. Kanan kiri aman. Kondisi klaksonnya juga masih berfungsi, dan rem masih berfungsi. Dan kita coba jalan dekat-dekat sini aja guys. Untuk kaki-kaki masih aman, tidak ada bunyi-bunyi aneh. Pas kita bawa pulang kemarin sudah kami cek, kami rasakan juga. Jarang loh guys untuk mobil tahun 84 kondisi dashboardnya masih utuh, dan bagian speedo-speedonya juga masih utuh. Untuk indikator BBM dan temperaturnya juga masih normal seperti yang ada di video. Oke, kita berhenti dulu. Kondisi AC-nya mungkin tidak ada ya guys, karena mobil tahun segitu kebanyakan sudah entah itu didendeng atau dicopot, saya kurang paham. Kita geber-geber sedikit, dan sebentar lagi kita akan coba lihat bagian kelistrikannya, karena kemarin belum sempat saya cek juga kondisi kelistrikan di bagian luar. Sudah kita simak bareng-bareng di video. Kondisi dari dashboardnya masih utuh ya guys, dan sebentar lagi kita akan cek bagian kelistrikan.
Nah, seperti ini kondisi dari lampu-lampunya. Sepertinya bagian depan sebelah kiri, mohon maaf sebelah kanan, lampunya masih butuh perbaikan. Dan lampu hazard juga butuh perbaikan ya guys. Untuk sennya masih menyala. Pada bagian belakang seperti ini kondisinya. Lampu utama masih berfungsi dan lampu mundur juga masih berfungsi, sudah kami cek kemarin. Oke, kita kembali lagi dan kita matikan. Oke, seperti itu tadi video review singkatnya dari keadaan mobilnya. Untuk keadaan surat menyurat seperti yang saya jelaskan tadi, dari pajaknya mati mulai tahun 2022 dan platnya tahun 2024. Menurut saya kondisi surat menyuratnya masih bisa dikondisikan ya guys, karena tidak terlalu lama matinya. Dan nantinya kita jual seperti yang ada di video tadi, kondisi surat menyurat off dan kondisi barangnya bisa Anda saksikan yang ada di video tadi. Nanti kita akan bandrol berapa ya guys ya, kita buka di harga 14 juta nego. Apabila ada yang berminat silahkan langsung kontak WA yang saya cantumkan di deskripsi. Komen di bawah juga bisa. Bisa juga langsung cek unit dan langsung test drive di garasi kami. Untuk lokasi garasi kami ada di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sebelum cek unit, saya mohon kontak WA dulu ya guys. Nanti bisa kita janjian. Menurut pengalaman saya, konsumsi BBM dari Daihatsu Hijet sendiri masih tergolong irit ya guys. Karena untuk cc mesinnya 1000 cc, kalau nggak salah nggak sampai 1000, mungkin 900 berapa gitu loh guys. Dan masih memakai 3 silinder. Untuk percepatannya 5 speed, 4 maju dan 1 mundur. Mungkin masih tergolong antik juga ya guys, karena biasanya untuk tahun segitu, tahun 1984, banyak yang butuh perawatan, mulai dari bagian luarnya, bagian dalam, dan juga bagian mesin-mesin. Untuk kondisi unit yang tadi insya Allah sudah siap pakai, tinggal hidupin suratnya saja. Sebelum saya pamit undur diri, saya mohon klik tombol subscribe-nya dan klik logo yang bergambar lonceng. Nyalakan notifikasinya supaya nanti tidak ketinggalan apabila ada review mobil lainnya yang pastinya harga di bawah 50 juta. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini dan saya akhiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.